Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 118. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Karena ingin fokus pada Shinum, Arsen sampai mengabaikan telepon dari Melissa. Arsen tak tahu kalau saat ini anak kandungnya sedang terguncang di seberang sana. Langkah Arsen akan menjadi serba salah, kemanapun ia memilih untuk melangkah. Karena kebodohannya di masa lalu, dia telah membuat banyak hati terluka, terluka sangat dalam. Arsen masuk ke dalam ruangan Shanum dan hatinya ikut teriris saat melihat Shanum terduduk lemah di ranjangnya dengan selang infus tertancap di tangan. Shanum sama sekali tak menyambut Arsen, melirik saja tak mau. Shanum melempar pandangannya ke arah lain. Assalamualaikum, ucap Arsen berusaha sesopan mungkin. Waalaikumsalam, jawab semua orang kecuali Shanum. Arsen menyalami semua orang. Ini juga merupakan pertemuan tatap muka pertama Dharma dan Yayu dengan Arsen. Dharma baru tahu siapa lelaki yang telah membuat Desi depresi di masa lalu. Ini Pak Arsen. Perkenalkan Ilham pada kedua orang tua angkat Shanum itu. Dharma dan Yayu hanya diam dan tersenyum hampa, dan membayangkan betapa tega Arsen yang telah melakukan pengkhianatan pada Desi di masa lalu. Saya mohon izin untuk bicara pada Shanum, kata Arsen pada Dharma dan Yayu. Silahkan, jawab Dharma walau tak yakin. Terima kasih. Dharma memberi isyarat pada Yayu untuk keluar dari ruangan itu sejenak. Shanum masih perlu diawasi, bisik Yayu pada Dharma. Kita akan tetap ada di depan pintu. Kita harus memberi waktu untuk mereka, bisik Dharma. Yayu kelihatan sebal. Kalau Arsen adalah orang terpandang, tapi Yayu tampak tak ingin respek padanya. Shanum, kami di luar. Kami ada di depan pintu ruanganmu, kata Yayu pamit. Shanum tak menjawab dan tetap melabur pandangan matanya. Ilham, Dharma, dan Yayu kompak meninggalkan ruangan agar Shanum dan Arsen bisa bicara empat mata. Saling berhadapan sebagai ayah dan anak setelah bertahun-tahun baru menyadarinya. Tinggallah Shanum dan Arsen saja. Arsen berdiri di sisi kanan Shanum di mana Shanum sedang memalingkan wajahnya saat ini. Sehingga akhirnya Shanum tak bisa menghindar lagi. Situasi rikuh penuh amarah. Kekecewaan dan penyesalan begitu terasa di antara keduanya. Arsen tampak sangat menyesal dan begitu pun dengan Shanum. Assalamualaikum Shanum, sapa Arsen. Waalaikumsalam, jawab Shanum sangat pelan. Maafkan saya mohon maafkan saya, ucap Arsen. Matanya berkaca-kaca tak kuasa menahan haru. Shanum diam saja, hati dan bibir sama-sama berat untuk menjawab permintaan maaf Arsen. Arsen maju lebih dekat lalu hendak meraih tangan Shanum, tapi segera Shanum menghindarinya. Kenapa Shanum? Saya ini adalah ayah kamu, ayah biologis kamu. Izinkan saya untuk menggenggam tangan kamu, kata Arsen kecewa dengan sikap Shanum. Walaupun di dalam diri saya mengalir darah Anda, tapi Anda bukan siapa-siapa saya. Kita hanya sebatas terikat darah saja. Saya tak berhak atas Anda. Anda pun tak berhak atas saya. Itulah hukum untuk seorang anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Jawab Shanum sungguh emosional, sulit untuk tidak menangis. Dan dia benar-benar menangis menumpahkan air mata di hadapan Arsen. Arsen baru tahu hal itu, ternyata Shanum bukanlah mahramnya. Apalagi Arsen ingat saat dulu dirinya meminta Desi untuk menggugurkan kandungannya. Sesal Arsen semakin menggunung-gunung. Maafkan saya, Shanum. Maaf, saya tidak tahu. Tapi tolong, berikan saya kesempatan untuk menebus semua kesalahan saya selama ini.
yang telah mengabaikan kamu. Saya telah melupakan kamu. Izinkan saya untuk bertanggung jawab secara materi pada kamu. Arsen masih memohon. Saya rasa itu nggak perlu. Saya bukan ahli waris Anda. Satu-satunya berhak atas itu adalah Kak Melisa. Anda nggak perlu menebus apa-apa. Kita cukup tahu saja. Gak usah diperpanjang lagi. Tapi Shanum, saya sudah memiliki orang tua yang menyayangi dan merawat saya sejak bayi. Saya juga sudah memiliki mertua yang sangat menyayangi saya, menerima saya apa adanya. Ada Bang Zahran juga. Insya Allah, secara moral maupun material saya sudah mapan. Anda gak perlu mencemaskan apapun. Tegas Shanum lalu menyeka air matanya. Sudah cukup. Shanum tak ingin berlarut lagi. Dia ingat kalau tak semestinya dia berlama-lama berkubang dalam kesedihan. Banyak orang yang setia mendampinginya. Shanum, Arsen terkekang rasa sesal yang hebat. Dia menyesal karena tak bisa memeluk Shanum sebagai anaknya. Apalagi Shanum tumbuh menjadi anak yang baik dan soleha. Arsen sangat menyesalinya. Kita sudah sama-sama tahu sekarang. Kita lupakan yang sudah terjadi di masa lalu. Anda fokus dengan kehidupan Anda, saya fokus dengan kehidupan saya. Tapi Shanum, saya sudah memaafkan Anda. Sabar Shanum. Shanum ingin menyudahi obrolan ini. Arsen tak tahu harus bicara apa lagi. Dia tahu betapa kecewanya Shanum. Dia pun tak akan memaksa kehendaknya lagi. Baiklah Shanum. Terima kasih banyak. Dan maaf sekali lagi. Iya, bolehkah saya beristirahat? Shanum mengusir Arsen secara tidak langsung. Tentu saja, istirahatlah. Semoga lekas pulih. Kata Arsen dengan berat hati karena dia masih ingin berlama-lama dengan anaknya itu. Beberapa detik diam lalu menatap Shanum dengan lekat. Setelah itu Arsen beranjak dari ruangan itu. Sepeninggalan Arsen, Shanum menangis lagi. Tak ada sosok ayah kandung yang bisa ia peluk untuk mencurahkan rasa rindu. Tapi semua sudah terjadi, tak ada guna terus menyesalinya. Tak ada ayah yang bisa aku peluk. Tak ada ayah yang bisa aku jadikan tempat bermanja. Aku menginginkan itu, tapi ternyata ayahku sudah membuat banyak orang kecewa. Lirih Shanum dan menahan tangis agar tak terus berlanjut. Itu malah terasa lebih perih lagi. Arsen keluar dari ruangan Shanum dengan wajah yang agak sembab, tapi dia tetap berusaha menjaga wibawahnya. Kok nggak lama? Tanya Yeko agak sinis. Shanum mau istirahat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ucap Arsen sok tenang. Sama-sama Pak Arsen. Ilhamlah yang menjawab karena Dharma dan Yayu tak menyahut kata-kata Arsen itu. Dan untuk Anda Pak Dharma dan Ibu Yayu, terima kasih banyak karena sudah merawat dan membesarkan Shanum dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Itu sudah jadi kewajiban kami. Dia adalah seorang anak yatim piatu secara hukum. Dia sudah kehilangan orang tua sejak masih berumur 1 bulan. Adalah kewajiban kami untuk merawat dan menjaganya. Kata Dharma agak menyentil Arsen. Iya, saya sangat menyesali hal itu. Sekali lagi maaf dan terima kasih banyak. Zahran muncul dan Zahran juga agak hilang respek pada Arsen. Zahran tampak tak suka melihat Arsen dari depan ruangan istrinya. Oh, ada Pak Arsen di sini. Sapa Zahran dengan nada sinis. Iya, Zah, saya baru saja menemui istri kamu. Jawab Arsen tanpa berasa berani membalas tatapan mata Zahran. Sebaiknya Anda segera pulang ke rumah. Istri Anda sedang tidak baik-baik saja, kata Zahran. Ilham, Dharma, dan Yayu curiga kalau Zahran baru saja melabrak Diana. Apa maksudmu, Zah? Tanya Ilham. Bukan apa-apa, tapi yang pasti urusanku dengan Tante Diana sudah selesai. Zah, boleh aku masuk? Shanum pasti butuh seseorang setelah bertemu dengan ayah biologisnya setelah 20 tahun. Hanya bisa menduga-duga dan berangan-angan saja. Sindir Zahran lagi. Ya sudah, masuk saja Zah. Persilahkan Ilham. Zahran pun masuk dan meninggalkan para orang tua di sana. Arsen semakin menyesal saja.
Arsan sudah kehilangan banyak hal sekarang. Dia merasa menjadi orang paling rugi sedunia ini. Zahran masuk, melihat Shanum meringkuk sambil sesenggukan. Zahran tahu betapa beratnya hari ini untuk istrinya. Sayang, panggil Zahran dengan lembut lalu mendekat secepatnya. Shanum menampakkan wajahnya yang begitu mendung dan sendu. Abang, panggilnya lirih lalu bangun dengan susah payah. Shanum butuh pelukan dan pelukan Zahran adalah yang paling ia inginkan sekarang. It's okay, to a bit okay, sayang. Menangislah, menangis saja, gak apa-apa. Kata Zahran sembari mendekat Shanum penuh kasih dan penuh kehangatan. Tanpa kata lagi, Shanum menangis sepuasnya di dalam pelukan Zahran. Sulit untuk bercerita karena hatinya begitu sesak. Tapi tanpa bercerita pun, Zahran sudah tahu betapa terpuruknya Shanum saat ini. Curahkanlah kesedihan kamu, tapi jangan lama-lama ya. Banyak yang sayang sama kamu. Gak usah pedulikan orang lain, oke? I love you. Bisik Zahra sangat menenangkan Shanum. Shanum menenggelamkan dirinya dalam pelukan hangat suaminya. Apa yang ia ketahui hari ini adalah pukulan telak yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Tapi kemudian dia sadar kalau masa lalu tetaplah masa lalu. Walau butuh waktu untuk menyesali semuanya, tapi Shanum akan berusaha menerima takdir itu dengan hati yang luas. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.